Pernah kepikiran nggak sih habis kita makan donat, coklat, atau ayam goreng yang enak banget itu, sebenarnya makanannya pergi kemana ya? Nah, hari ini kita bakal menjelajah ke dalam tubuh kita sendiri buat mengungkap misteri itu. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, bayangin deh donat lezat yang baru aja kamu makan. Gimana ya caranya makanan seenak itu bisa berubah jadi tenaga buat kamu lari, belajar, atau main? Ajaib kan? Ternyata di dalam tubuh kita ada sistem super canggih yang ngurusin semua itu. Yuk kita intip cara kerjanya. Nah, perkenalkan, inilah tim hebat yang bertanggung jawab. Namanya sistem pencernaan. Kamu bisa bayangin, ini kayak pabrik paling canggih di dunia yang ada di dalam perutmu, yang siap mengubah makanan apapun jadi bahan bakar yang berguna buat tubuh. Jadi gini, tubuh kita itu punya dua cara keren buat menghancurkan makanan. Pertama, cara mekanis, yaitu dengan digigit, dikunyah, sampai diremas-remas jadi kecil. Terus yang kedua, ada cara kimiawi, yang pakai cairan khusus super kuat, namanya enzim, buat melarutkan makanan jadi potongan-potongan super duper kecil. Oke, siap buat pemberhentian pertama? Tentu saja, mulut kita. Disinilah semua petualangan seru ini berawal. Di dalam mulut, wah, ini kerja timnya solid banget. Gigi kita bertugas jadi mesin penghancur. Terus air liur keluar bawa cairan ajaib yang namanya enzim buat mulai melunakkan makanannya. Nah, kalau lidah, dia itu ibarat koki yang ngaduk-ngaduk semuanya biar tercampur rata dan siap buat perjalanan selanjutnya. Setelah makanan lumat dan lembut di mulut, saatnya meluncur ke bawah. Kita telan, dan makanan pun masuk ke sebuah perosotan panjang yang namanya kerongkongan. Tapi gimana caranya makanan bisa turun ya? Nah, otot di kerongkongan kita itu melakukan gerakan meremas yang keren banget. Namanya gerak peristaltik. Coba bayangin kamu lagi neken pasta gigi dari ujung bawah ke atas. Kurang lebih kayak gitulah makanan didorong turun menuju lambung. Hebat kan? Pemberhentian selanjutnya, lambung. Anggap aja ini blender super di dalam tubuh kita. Disinilah makanan bakal diaduk-aduk sampai jadi bubur. Di dalam lambung ini, kerjanya double loh. Otot-ototnya yang kuat meremas-remas makanan sampai jadi kayak bubur. Nah, di saat yang bersamaan, keluar juga cairan asam yang super kuat buat melarutkan makanan lebih lanjut, plus buat membunuh kuman-kuman jahat yang mungkin kebawa sama makanan kita. Aman deh. Dan, tahu nggak sih, makanan itu bisa nongkrong di lambung kita selama 2-5 jam loh. Wah, lumayan lama ya. Selama itu, lambung terus bekerja tanpa henti buat kita. Sekarang, kita kenalan sama tim super pembantu nih. Ada hati, kantung empedu, sama pankreas. Makanan emang nggak mampir langsung ke sini, tapi mereka ini ngirimin pasukan bantuan berupa cairan-cairan hebat buat ngebantu proses pencernaan. Ini nih tugas mereka masing-masing. Hati itu pabriknya cairan empedu, terus kantung pedu itu gudang penyimpanannya, dan pankreas dia bikin enzim yang super ampuh. Semuanya ini siap dikirim buat ngebantu di pemberhentian selanjutnya. Akhirnya, kita sampai di bagian yang paling penting dan juga paling panjang, usus halus. Walaupun namanya halus, organ ini panjang banget loh. Kalau dibentangin, bisa lebih panjang dari mobil. Disinilah puncak keajaibannya terjadi. Semua gizi baik dari makanan, vitamin, protein, energi, semuanya akhirnya diserap sama tubuh kita. Inilah tujuan utama petualangan makanan ini, ngasih tenaga dan nutrisi buat seluruh bagian tubuh. Jadi, misinya usus halus itu jelas banget. Dia nerima bubur makanan dari lambung, terus dicampur lagi sama cairan super dari tim pembantu tadi. Habis itu, semua sari-sari makanan yang bermanfaat diserap sampai habis buat energi kita. Setelah semua yang bagus-bagus diserap, pasti ada sisanya kan? Nah, ampas atau sisa-sisa makanan ini bakal lanjut jalan ke stasiun terakhir, yaitu usus besar. Usus besar ini tugasnya kayak tim bersih-bersih. Dia bakal nyerap lagi air dari sisa-sisa makanan biar tubuh kita nggak kekurangan cairan. Terus, dengan bantuan bakteri-bakteri baik, sisa makanan ini diolah jadi feses atau kotoran. Dari sini perjalanannya udah hampir kelar. Tinggal ngelewatin ruang tunggu sama pintu keluarnya aja. Gampangnya gini, rektum itu tempat feses ditampung sementara. Nah, kalau udah waktunya, anus jadi pintu keluar buat ngebuang semua sisa yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh. Dan petualangan pun selesai. Wah, luar biasa banget ya perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Sekarang kita jadi makin sadar, kalau kita makan makanan yang sehat, bersih, dan bergizi, seluruh tim pencernaan ini bakal senang dan bisa kerja dengan maksimal. Hasilnya, tubuh kita jadi kuat dan sehat.
Jadi, setelah tahu betapa hebat dan kerasnya kerja sistem pencernaanmu setiap hari, kira-kira makanan sehat apa nih yang bakal kamu pilih hari ini buat ngasih bahan bakar terbaik buat tubuhmu? Coba deh, pikirkan baik-baik ya. Terima kasih sudah ikut berpetualang bareng hari ini.